Nah, ini mungkin kita bisa satu persatu kira-kira akarnya karena this is very complicated ya. Akar Dan ini sudah permasalahan, berlangsung akar cukup permasalahan is the illegal occupation. Itu yang harus diadres. Jadi jangan sampai kita mengadres situasi yang sekarang, which is perlu diadres immediately now. Tapi jangan lupa bahwa kita harus ingat ada sebuah akar masalah, ada gajah yang di depan mata di dalam ruangan yang dari kapan-kapan kok nggak mau diselesaikan sih? Pihak-pihak yang memiliki power untuk menyelesaikan kok nggak diselesaikan sih? Itu. Jadi akar masalah adalah illegal occupation. Oke, sekarang saya masuk ke situasi sekarang. Kita menghadapi situasi kemanusiaan yang sangat luar biasa. Jadi per hari ini sudah mungkin sekitar 27 hari ya. Korban yang meninggal di Gaza udah lebih dari 8.000. Dan saya membaca data setiap 10 menit satu anak meninggal. Dan lebih dari 66%, angkanya kadang-kadang 66, kadang-kadang 67, kadang-kadang 68, bergerak di angka-angka itu. Tetapi lebih dari 60% dari korban-korban tersebut adalah perempuan dan anak-anak. Iya. Nah, jadi sekarang kita konsentrasi untuk mengatasi masalah kemanusiaan ini. Dan unfortunately, sangat disayangkan, Dewan Keamanan PBB gagal lagi dan gagal lagi untuk mengeluarkan sebuah resolusi yang dapat menghentikan kekerasan dan kemudian membukakan jalan bantuan kemanusiaan, evakuasi dan lain-lain dapat dilakukan. Nah, karena Dewan Keamanan PBB ini macet, ada beberapa kali draft resolusi Mbak Desi yang di table. Tapi setiap kali di table ada pihak lain yang memveto. Sehingga it's going nowhere. Nah, melihat situasi ini, dan kita tahu persis di dalam Dewan Keamanan PBB terutama di P5-nya yang memegang hak veto, perbedaan posisi sangat lebar, sangat dalam. Oleh karena itu, melihat gelagat ini, Indonesia, saya kontak terus dengan dubes saya di New York dan kita bilang, ayo kita push untuk emergency session di General Assembly, di Majelis Umum PBB. Jadi kita termasuk yang mendorong itu masuk ke sidang Majelis Umum PBB untuk special session, dan Indonesia adalah termasuk salah satu co-sponsor resolusi yang akhirnya diadopsi oleh General Assembly dengan suara yes 120, 14 menolak dan 45 abstain. Luar biasa. Jadi kita kalau lihat polarisasinya ya. Iya, dan untuk dapat dan 100, ini resolusi untuk kemanusiaan kan, untuk lebih kemanusiaan. Maka di salah satu keputusan dari resolusi itu adalah menciptakan humanitarian truce leading to cessation of hostilities. Dalam artian humanitarian truce dulu. Jadi truce penghentian itu digunakan untuk humanitarian. Tetapi leading menuju ke cessation of hostility, pemberhentian kekerasan. Karena kalau kalimatnya adalah kalimat ceasefire, itu sama sekali nggak mau dibeli oleh negara-negara sponsor. Iya, negara-negara Barat tidak akan, terutama Amerika tidak akan membeli. Tapi ini mereka setuju. Setuju. Untuk membuka. Setuju dalam artian ya berarti ini diadopsi kan, karena 120 negara mengatakan yes, itu berarti diadopsi. Mulai kapan? Segera? Enggak diadopsi kan sudah pada saat kita pertemuan. Nah, sekarang yang terjadi di lapangan adalah bahwa kalau dulunya Rafah itu hanya pintu yang boleh masuk ya, terutama kalau keluar nggak ada bantuan kemanusiaan, ya kan? Bantuan kemanusiaan dari Al Arish masuk ke Rafah, ada prosedur pemeriksaan oleh Israel, tapi hanya bantuan kemanusiaan. Belum ada untuk melakukan evakuasi dari Gaza keluar. Nah, sejak 1 November, jadi suara saya ini udah serak-serak karena dari 1 November itu kita betul-betul konsentrasi
untuk warga negara kita persiapan evakuasi, kita mendengar bahwa pintu akan dibuka untuk memulai evakuasi secara bertahap. Ya. Secara bertahap terutama untuk warga negara asing keluar dari Gaza. Nanti kemana? Ke Kairo? Ke wilayah Mesir, ke Kairo. Jadi sejak itu kita pantau, kita kontak, dan kita memang sudah persiapkan dari sejak awal terjadinya situasi yang jelek ini. Kita sudah mempersiapkan, cuman waktu itu kan nggak bisa keluar karena pintunya ditutup untuk evakuasi. Nah, begitu kita mendapatkan sign bahwa pintu akan dibuka untuk evakuasi, kita langsung bergerak dan sebagainya. Dan evakuasinya juga tidak mudah, Mbak Desi, karena I'll show you ini ya. Ini adalah Gaza. Utara ini udah hampir merah semua. Iya kan? Udah merah semua. Selatan Rafah ada di sini. There's Rafah. Rafah is here. Oke. Kemarin yang kita sudah bisa evakuasi adalah warga negara kita yang ada di sini, satu keluarga. Itu melalui percobaan 3 kali. Jadi di tanggal 1 mereka sudah bergerak ke sini, gemburan. Akhirnya kita kontak-kontakan, balik lagi, dia balik lagi. 2 November pagi kita coba lagi, gagal lagi. Karena koridor yang aman tidak tercipta. Situasi sangat tidak kondusif. Pada akhirnya siang kita coba lagi dan mereka berhasil keluar dari sini dan berhasil sekarang per saya bicara ini mereka sudah ada di Kairo dengan selamat. Sudah selamat. Ada berapa kalau total? Ada satu lagi, sebenarnya totalnya 10. Jadi ini ada satu keluarga, bapak dengan 3 anak warga negara Indonesia berarti 4 dan istrinya 1 warga negara Palestina. Yang di selatan ada bapak dengan 2 anak warga negara Indonesia dengan istrinya 1 warga negara Filipina plus 3 relawan kita MRC yang ada di Rumah Sakit Indonesia. Dan untuk relawan yang 3 itu memutuskan untuk tinggal. Tidak mau ikut evakuasi. Nah, sekarang kita konsentrasi untuk mengevakuasi yang ada di selatan ini yang dari segi jarak lebih dekat. Tetapi ada beberapa proses yang memang harus kita lalui. Jadi sekali lagi evakuasi sudah bisa dilakukan. Tugas yang lain yang berusaha untuk dilakukan adalah mengakselerasi bantuan kemanusiaan. Karena kan mulai dari 20 truk per hari bisa masuk dan ini banyak sekali orang yang bicara okay, there's something good karena udah boleh masuk, tetapi dibanding dengan situasi yang ada di Gaza, it's like a drop in the ocean. Nah sekarang jumlahnya sudah bertambah 50 something truk dan mudah-mudahan terus diakselerasi. Jadi apa sistemnya buka tutup ya sekarang buat bantuan ini? Ya bantuan dibuka, cuman kan biasanya dari misalnya barang kan ada di Al Arish ya, di Al Arish harusnya sih bisa langsung masuk ke Rafah, tetapi harus diperiksa di satu tempat yang kalau dari sisi kilometernya itu berarti ada additional around 100 km, 100 km karena harus diperiksa oleh Israel dulu. Yeah. Satu kota, jadi dari Al Arish turun ke bawah dulu, baru naik lagi ke atas, baru nyebrang ke Rafah. Jadi prosesnya memang panjang, tetapi saya ingin bicara juga dari sisi oke, situasinya tidak ideal, sulit, tetapi at least bantuan sudah mulai masuk. Bagaimana dengan bantuan BBM? Karena kan rumah sakitnya katanya sudah mulai ini ya, the fuel, they're running out of fuel, sudah mulai, termasuk rumah sakit Indonesia. Rumah sakit Indonesia. Jadi masalah fuel ini memang salah satu yang sangat kritikal karena Rumah Sakit Indonesia sudah sangat kritis dari segi fuel. Kita terus mencoba untuk bicara dengan semua pihak agar ada bantuan bahan bakar untuk rumah sakit. Sekali lagi ini adalah demi kemanusiaan, demi menolong pasien-pasien yang luka terutama yang harus menjalani operasi. Kan tidak mungkin operasi dilakukan tanpa listrik. Sekarang ini saja karena kekurangan obat-obatan banyak sekali operasi yang sudah dilakukan tanpa anestesi.
Saya kalau sudah bicara itu rasanya udah pengen nangis aja. Apalagi anak-anak ya, anak-anak kecil yang harus dioperasi tanpa anestesi, bisa dibayangkan rasanya seperti apa gitu. Nah, tapi sejauh ini masih belum ada konsensus, paling tidak persetujuan dari Israel untuk bantuan bahan bakar ini masuk. Tapi kita akan terus berupaya karena sekali lagi utamakan masalah humanity, masalah kemanusiaan. Nah, kita tahu kan di Gaza ini ada sekitar 2,2 juta ya penduduknya dan lebih dari 50% itu anak-anak di bawah usia 18 tahun. Nah, ini bagaimana proses dari mengevakuasi mereka atau paling tidak membantu pengungsian mereka karena sementara jadi sekali lagi atau ini hanya untuk yang warga negara asing sementara saja untuk warga negara asing. Jadi sekali lagi ini karakternya adalah karakter yang sangat khusus dan kita satu persatu coba untuk mengadres situasi yang ada. Sejauh ini evakuasi belum dilakukan untuk warga negara Palestina. Kemarin Israel meminta force movement dari Gaza Utara ke Gaza Selatan. Kita tidak setuju. Dunia internasional tidak mendukung adanya force movement. Karena apalagi dengan jumlah yang begitu banyak. Dengan jumlah seperti banyak, karena yang ada di sini itu ada sekitar 1,1, 1,4. Kalau dipaksa dia ke selatan, di sini juga tidak aman. Kapasitas dan fasilitasnya juga terbatas. Jadi akan menjadi seperti apa? Dan orang-orang yang sudah beberapa warga negara Palestina yang udah ke sini, ternyata di selatan juga dibombardir, mereka balik lagi ke utara. Jadi secara internasional kita menentang adanya force movement, force displacement. Rumah mereka adalah rumah mereka. Jangan dihancurkan rumah-rumah sipil ini. Gitu loh. Jadi memang sementara evakuasi untuk warga negara Palestina belum dilakukan. Tetapi kita menentang adanya force displacement, force movement. Nah ini akan sangat membahayakan karena Israel tidak lama lagi mereka akan melakukan serangan secara langsung ya, ground.